Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel YouTube Maen Daily. Salam sehat bolonya Maen. Kali ini kita mau membuat jamu lagi nih bolo. Udah lama ya kita nggak bikin jamu. Jadi kali ini kita mau bikin jamu ya bolo. Ini untuk bahan-bahannya kita pakai apa aja ini Maen? Ya seperti biasa. Ada serai, kunyit, jahe, dan pastinya temulawak. Nih temulawaknya besar-besar bolo. Temulawaknya nggak boleh ketinggalan. Karena itu yang bikin nafsu makan meningkat. Ini bikin jamu ini tujuannya banyak ya bolo, manfaatnya banyak. Bisa untuk meningkatkan daya tahan tubuh, untuk menambah nafsu makan. Terus apalagi Maen manfaatnya Maen? Ya, nggak gampang kerokan. Nggak gampang kerokan. Iya. Terus kalau misalnya kita lagi ada gejala flu, pilek itu minum jamu biasanya langsung sembuh tanpa obat bolo. Jadi kita itu nggak ketergantungan sama obat terus, kita manfaatkan bahan-bahan alami, rempah-rempah alami untuk meningkatkan daya tahan tubuh, untuk kesehatan tubuh kita, seperti itu bahan-bahannya ya. Ini temulawaknya. Di sini itu ada kunyit sama ini apa gini? Laos ya. Laos juga. Di sini ada jahe. Ini yang beli cuma jahe ya bolo. Kita kalau untuk jahe belum bisa menghasilkan sendiri, masih baru nanam, belum siap panen. Tapi kalau untuk yang lainnya kayak kunyit ini kemarin alhamdulillah dikasih. Terus kalau temulawak juga punya di kebun itu ada, alhamdulillah lumayan banyak. Serai juga ada meskipun kering agak angkrik-angkrikan. Apa bahasanya itu ya? Garing. Oh. Udah tiap hari diambil. Garing, panas karena panas. Perlu dikembangbiakan lagi sih kalau serai ini nanti. Ya, hujan. Ini lagi proses pengupasan. Ini tadi udah dikupas kunyitnya. Lanjut ini Maen lagi ngupas temulawaknya bolo. Ya. Ambune kok gas ya. Temulawake gede-gede. Nggak ngebes sih mau. Nggak usah banyak-banyak Maen temulawaknya. Yo seger toh. Temulawak ini pahit bolo. Enggak yo. Pahit sih. Pahit ya, temu kuning, temu ireng. Apa ya? Oh, beda-beda ya. Untuk empon-empon temu-temuan ini ada temulawak, temu kuning, temu ireng, temu apa nih? Kuning itu persis kunyit. Apa ya? Warnanya juga oranye ngono kuwi. Ya kuning. Ya kuningnya kayak ini loh malah kuning kayak. Ya padha temulawak berarti. Ya mirip temulawak tapi kuningnya kuning. Kuning sekali, kuningnya itu kuning jam kuning kan. Untuk jamu ini sekarang itu kita nggak setiap hari yang minum gitu. Ini seminggu sekali. Ini sekali bikin ini bisa untuk 2 sampai 3 hari sih, tapi dimasukin kulkas seperti itu. Maen lagi ngupasin jahe ya Maen. Ya. Jahe 8.000. Rapat. Lumayan murah sih ya. Biasanya seperempat 10.000. Sekarang 8.000 ya murah lah. Yang masih mahal mungkin kencur. Nah, untuk teman-teman yang punya kencur itu bisa dikasih kencur ya. Itu lebih enak kalau dikasih kencur. Nggak punya ya ini ya. Dan sekarang Maen nggak punya kencur. Oh, ada. Ya ada ini. Nah, juga anak kencur. Samun apa obran? Katutan kencur juga tuh jahe. Tapi lumayan lah. Gini kencurnya. Gampang. Mungkin kemarin pas beli jahe itu Ya, keikutan apa jenenge ketut kencur ambek penjualnya. Kalau dikasih kencur tuh lebih enak sih. Jadi untuk bau-bau kayak temulawak itu tersamarkan sama aroma kencurnya, seperti itu. Ini dikasih asam itu ya bisa.
Enak palingnya kayak asam. Seger, tapi kan kadang di perut itu perih. Ya kalau yang punya mah ya, punya lambung ya. Kasih asam lebih seger. Enak tahu. Kayaknya jalma. Ya jangan. Perih ngono weteng. Sebenarnya kalau kasih asam mungkin kayak Seger. kunir asem gitu. Seger memang seger. Kalau kunir asem itu kan dikasih asem itu enak ya. Ini mungkin kalau dikasih asam ya kasih enak. Asam enak ini, memang enak. Ada yang bikin kayak ini dikasih asam. Tapi jangan banyak-banyak nanti kecutan. Dan kita punya itu asam. Yang punya lambung Asam ya mungkin asli. dan nggak tahan asam-asaman ya mungkin janganlah. Kalau yang nggak ada masalah lambung dan bisa makan ataupun minum asam-asaman ya bagus juga, maksudnya enak gitu. Seger Kayak kunyit asem tuh ya mungkin ya. Nah kalau di sini rempah-rempahnya lebih lengkap gitu, kayak ada jahenya, ada serehnya kayak gitu. Terus gulanya gula aren ya bolo atau gula merah. Kalau nggak ada gula aren ya gula merah nggak apa-apa seperti itu. Tapi lebih enak lagi kalau gula aren memang seger sekali. Jangan lupa dikasih garam biar rasanya seimbang, nggak jebleh. Seperti itu bolo. Ini lanjut dulu kupas-kupas. Jahenya kalau suka pedas dibanyakin ya, agak banyak. Kemarin kita beli jahe apa ini mak? Ini jahe gajah bukan? Ini jahe kecil ya. Ini termasuk jahe kecil. Kalau jahe gajah itu yang gede-gede, lebih gede dari ini. Ini jahe kecil, jadi lebih pedas ya. Kalau jahe kecil itu lebih aromanya lebih enak juga. Buat teman-teman nitis, buat teman-teman kalau mau beli jahe pilih yang kecil-kecil. Kalau yang gede-gede itu nggak kroso, nggak terasa. Enak juga sih. Terasa. Pahit itu masak kayak pahit kok. Oh ya agak pahit ya memang jahe gede kayak gini. Jahe kecil ini terasa banget aromanya, aroma jahenya. Dan ini seperti biasa panci khusus merebus jamu. Betulnya bagus itu ya di itu ya. Tanah. Tanah. Yang panci dari tanah, panci gerabah itu bagus itu buat ngerebus jamu. Dan kita nggak punya. Ya itu. Betulnya ya ada sih, kalau mau beli tuh ya paling enak toh. Enak toh. Di online di marketplace banyak. Ini campuran loh, kunyit loh palingnya. Emang ya enak itu. Apa ya? Tapi kunyit apa ya? Jahe. Mau tak kupas. Bola kita lanjut untuk kupas-kupas dulu ya. Nah ini udah selesai bolo, udah dikupas sama Maen. Kita mau cuci dulu ya bolo. Nah ini langsung dicuci aja sama Maen di air mengalir. Jangan lupa ditambahkan garam ya Maen. Ya. Jadi Maen itu kalau mencuci apapun itu dikasih garam bolo. Apalagi kalau kita mencuci sayuran ya, itu kalau dikasih garam lebih cepat bersihnya. Kayak kotoran-kotoran kalau ada ulat itu juga rontok gitu kalau dikasih garam. Itu tips dari Maen. Ya banyak sih yang sudah melakukan ini ya, kalau mencuci apapun dikasih garam seperti itu. Lombok. Ya apalagi cabai itu kan, kalau kita beli cabai itu kan banyak obatnya ya. Kalau petani cabai ya pasti banyak obatnya. Dikasih garam biar pestisidanya ya luntur seperti itu. Kecuali ya nanam sendiri ya nggak dikasih obat kalau memang mau organik. Nah ini nanti setelah dicuci langsung diiris-iris sama Maen. Jahe serenya banyak ya Maen. Kecil-kecil juga sih serenya. Ini dicuci sampai bersih. Udah Maen. Oke lanjut kita mau iris-iris bolo. Ini langsung diiris, dimasukin ke dalam pancinya. Ini Maen pertama ngiris temulawaknya bolo. Temulawak tuh mirip kunyit sih.
Kuningnya beda memang. Betul. Baunya juga beda, tapi lek wong beda. saya nggak ngerti ya Seger loh sebetulnya Kiki. bisa kleru. Temulawak toh? Baunya kan seger. Ya khas jamu gitu. Iya. Bau khas jamu, rempah-rempah seperti itu. Tapi kalau minum ini juga cuma sekali, harus rutin. Jadi khasiatnya terasa. Kalau minum ini tuh juga di badan itu nggak terlalu pegel-pegel gitu. Pokoknya ya enak lah, di badan itu terasa enak juga. Bapakmu biar loh kepanasannya kerokan. Sekarang enggak ya? Nggak pernah. Nah ini salah satunya. Iya kepanasan Rutin lo minum kerokan. jamu. Rutin minum jamu ya bolo. Biar kerokannya tuh suduh. Iya. Ya itu mungkin salah satunya. Iya kas Terus manfaatnya. yang mau meningkatkan nafsu makan bisa juga minum. Karena temulawak ini kan meningkatkan nafsu makan seperti itu. Mangan itu jadi seger. Iya, mangan itu jadi seger loh. Dan mangannya seger, mangannya oke. Kalau makannya banyak itu Rosok. rasa. Nek wong tani mangan oke rosok. Mangan oke rasa. Itu salah satunya. Selain itu ya kalau makannya banyak Tenaga kita kan kuat. nggak apa jenenge, nggak gampang sakit juga kalau makan banyak. Iya. Orang itu kalau misalnya mau sakit ya udah gejala misalnya batuk gitu, terus dimakanin banyak gitu nggak jadi sakit. Tapi makannya ya harus makan nasi ya, makan nasi, sayur, lauk, bukan makan yang aneh-aneh, junk food kayak gitu, bukan. Kalau makannya yang aneh-aneh ya kayak instan-instan itu ya percuma. Makanya ya harus nasi atau karbohidrat yang lain gitu kayak kentang atau jagung, pakai sayur, pakai lauk. Wong tani makan kentang tok ya ora rosok. Iya itu kalau orang tani ya. Iya tenaganya kan terkuras lek wong tani. Kalau untuk orang-orang yang Keringat keluar semua. nggak terlalu membutuhkan tenaga kan bisa makan karbohidratnya kentang atau jagung. Kalau orang tani ya tetap nasi ya, kalau nggak makan nasi nggak makan. Udah makan ubi 1 piring pun tetap makan nasi. Nggak kosong. Nah, udah makan singkong 1 piring pun tetap makan nasi bolo. Kalau orang tani atau ya kebanyakan orang Indonesia lah ya. Tapi emang iya loh. Dewe lah wes ngodok ubi, ngodok muntul, Alah ramang sego ya. mangan sepiring, baru ya madan. luwe. Karena memang sudah terbiasanya seperti itu. Biasa. Terbiasanya makan nasi. Makan nasi pangkah luwe. Untuk kunyit-kunyitnya udah diiris semua, lanjut ngiris nanti mau jahe. Enak kencur kayak segur setuwiti. Padahal yang bikin enak tuh kencurnya. Iya suker ya lah anak kencur. Kalau menurutku itu kencurnya itu apa ya? pas bau ini mak Nggak ngono. Kalau bau temulawak itu kan banyak yang nggak suka ya kalau bau temulawak itu. Kalau ada kencurnya banyak tuh jadi tersamarkan gitu aroma temulawaknya itu. enak. Kayak piye ngono lho. Apek sih menurutku mau temulawak sih. Ya iya. Tapi harus dicampur kayak gini kalau temulawak toh ya panggara enak sih menurut aku. Karena memang nggak terbiasa, mungkin ya terbiasanya ya dibikin jamu campur-campur gini. Serene oke ya? Apa nggak oke nih Kingkong? Serene lah yo lah cilik-cilik. Serene juga dia kan rasanya apa ya? Nggak pahit gitu loh, jadi dia bisa menyamarkan rasa-rasa pahit dari temulawak, dari kunyit gitu. Bener kan pahit sih.
Lek enggak nganu, enggak dikai gula. Enggak pahit lah, kunirnya piye ya rasanya. Lah iya, lek di apa parut ngono kae lho. Lek diparut gawe Wah itu. rasane kunir e. Lek diiris ini kan enggak patek sih. Lek sore iki tinggal dibelah-belah wae iki. Iki enggak dikai anu laos. Enggak lah, sentek arah iki. Laos entek bolo. Laos nyantek, laos entek. Kita baru nanam ya nandur Pak ngono kae apa ya Udah urip. mati no lu mau hangat. Lah iya. Lah koyo ngono iki lho sing kene iki lho. Nih, Sing dicepne apa? itu laos wi. Lah apa? Apa jenenge? Botek oke. Kuwi. Itu yang apa jenenge? Tals. Oh, talus ungu. Bosok omong. Apa nih bosok jero nih? Apa ya Lah kok panas ya? bosok. Udah bosok sing lain yo an. Panasan paling ya. Kayaknya wis kroso ini. Ya, kalau untuk serainya ya tinggal dibelah-belah seperti ini dulu. Nggak perlu diiris kecil-kecil. Lek biyen aku tak iris cilik-cilik loh. Kayak ini wis terasa ini. Mau nggak dibelah ya aslinya wis mampu ya. Tapi yang Lebih terasa kalau kayak gini. Lek belah baru ngono iki. Enggak dibelah aslinya wis nganu kok. Dikeprek sih. Ya. Geprek mau bawang. Setelah ini udah selesai, lanjut nanti kita kasih air terus direbus menggunakan api kecil ya Maen. Api sedang. Jangan api besar bolo. Oke, lanjut saja bolo, ini kita rebus. Oke bolo, ini tadi sudah dikasih air sama Maen. Airnya penuh ya bolo. Apinya sedang saja. Lanjut ini dikasih garam. Ya dikira-kira aja lah ya, nggak ada ukuran khusus kalau Maen itu. Dikira-kira saja sekiranya garamnya kerasa. Terus ini Maen pakai gula merah ya bolo, karena kita nggak ada gula aren. Biasanya kalau ada gula aren itu ya kita pakai gula aren. Sebenarnya gula aren lebih hemat sih, karena dia tuh sedikit saja sudah terasa manis gitu. Beli yang 1 kilo itu awet, bisa buat beberapa bulan kalau khusus untuk membuat jamu seperti ini. Nah ini ditutup ya, Maen masih mencari tutupnya. Ditutup seperti ini. Lanjut setelah itu kita tunggu sampai mendidih seperti itu bolo. Oke bolo, ini untuk jamunya sudah matang, sudah mendidih ya. Ini sampai kemana-mana ini. Nah seperti ini bolo, jamu yang sudah mendidih. Ini tadi sekitar berapa menit ya, mungkin sekitar 15 menit, 10-15 menit udah mendidih. Nggak ada ya Maen, malah 15 menit. Nah kalau sudah seperti ini tinggal dimatikan saja dan sudah siap diminum. Oke bolo, untuk kegiatan kali ini kita bikin jamu sekian dulu. Semoga bisa menjadi inspirasi untuk teman-teman semua. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.